Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin sharing kepada teman-teman tentang tugas kami, yaitu kami membuat program menghitung peluang lolos untuk UGM menggunakan acuan poin. Ya, di sini anggota kami ya, dari kelompok 6. Ya, berikut source code programnya. Ya, di sini kami menggunakan modul OS. Di sini untuk tujuannya agar clear screen di terminal. Kemudian ada variable boolean ya, tujuan untuk looping. Kemudian ada jawaban benar dibutuhkan untuk nilai awalnya kami berikan 0. Kemudian ada data juga untuk variabel awal. Di situ ada beberapa input data ya, ada pilihan program, ada kemudian dilanjutkan beberapa kondisi atau percabangan. Di situ ada beberapa opsi, ada pilihan pertama, yaitu di pilihan pertama ada diminta untuk menentukan sebuah data, yaitu pasukan passing grade prodi, yaitu antara range 0 sampai 1. Kemudian ada lagi 2, yaitu masukkan jawaban yang benar, kemudian input kedua yaitu jawaban ngawurnya. Setelah itu akan diproses untuk mencari jawaban kosongnya dengan divisi berikut, yaitu 180 min jawaban yang benar dikurangin jawaban ngawur. Kemudian untuk poin maksimal dikalikan 180 dikalikan 4, yaitu 4 sebagai poin per satu jawabannya. Kemudian passing grade, yaitu dengan passing grade program studi tadi yang kita sudah inputkan dikalikan poin maksimal tersebut. Kemudian kita divisikan poin awal, yaitu jawaban yang benar dikalikan 4. Setelah itu kita perlu poin untuk yang dibutuhkan, yaitu passing grade dikurangi poin awalnya. Kemudian dari situlah kita dapat menentukan poin terdefinisi salah, yaitu dengan jawaban yang benar dikalikan 4 plus jawaban ngawur min 1. Terus di sini ada poin terdefinisi salah. Poin terdefinisi salah ini artinya ketika semua jawaban benar dikali 4 yang bisa jawab yang yakin benar, terus dikali jawaban ngawurnya yang min 1 dianggap semua salah, itu masih nilainya masih di atas poin passing grade. Saat itu maka masuknya jadinya 100%, karena bahkan ketika semua isian ngawurnya itu salah, dia masih punya nilai minimal passing grade. Maka dari itu artinya dia masih punya peluang lolos 100%. Selanjutnya di sini ada for i in range 1 sampai jawaban ngawur tepatnya n. Di sini kami mencari nilai biar nilai minimalnya itu dapat mencapai nilai minimal poin dari poin passing grade. Misalnya ini misalnya dari 10 jawaban ngawur itu dicari dari 1 sampai 10 itu berapa. Dan kalau misalnya diinputkan 1 kali 4 ditambah 9 sisanya kan, karena kalau 1 benar berarti 9-nya kan salah, berarti kan itu min 9, berarti min 4 min 5 ya. Berarti itu diulang-ulang terus sampai poin yang awalnya tadi dibutuhkan itu berapa, terus temporarinya itu lebih dari poin dibutuhkan, maka jawaban benar dibutuhkan itu I perulangannya. Misalnya dari 1 sampai 10 itu jawaban benar dibutuhkan 6. Berarti jawaban benar dibutuhkan itu sebenarnya 6 sampai 10 dengan minimal jawaban 6 dan maksimal 10. Terus ini ada if else di sini tuh semisal dia udah ngulang sampai 10 jawaban benar semua pun dia masih nggak memenuhi dari poin dibutuhkan. Saat itulah dia nggak punya peluang sama sekali, karena ketika semua jawaban isian ngawurnya itu benar semua pun dia masih nggak bisa ngelewatin nilai minimal poin passing grade. Selanjutnya di sini jawaban ini ada satu tambahan, if jawaban benar dibutuhkan itu 0, maka dia tidak memiliki peluang. Ini ya ketika dia jawaban benar dibutuhkan itu ya 0, jadi dia nggak punya peluang, maksudnya. Tapi dia nggak di bawah sini gitu loh, nggak di atas ini, karena ini kan sebenarnya kedudukannya kan memang duluan ini, kecuali kalau ini ditaruh di atas dan ini di bawah itu salah, karena programnya akan salah, intinya programnya salah gitu. Terus jika enggak itu for p in range jawaban dibutuhkan itu misalnya tadi kan 6 ya, tadi dari 1 sampai 10 6 itu sampai 10, karena di sini kan ngitungnya kan minimal benar 6 sampai minimal benar 6 atau maksimal 10 kan. Berarti habis itu kita hitung dari 10 sampai 6. Peluang dari 10 sampai 6 jangan lupa dikali 100 karena kita outputnya akan dalam persen. Selanjutnya kita jalan ke fungsinya. Fungsinya itu di sini peluang. Tadi di contoh itu kan 10 sama 6 ya. Berarti ini faktorialnya dimasukin aja. Terus kombinasi ini dibikin variabel baru untuk float, karena kombinasi itu hasilnya umpamanya bakal sedikit. Jadi kami masukkan 0,0,0f ya. Jadi karena sedikit. Terus karena ini string ya, dibuat ke float lagi.
Ini seharusnya float sih, bukan in. Terus peluang benarnya itu 1,5 pangkat benar dibutuhkan ya. Karena benar dibutuhkan itu pangkatnya bakal banyak sekali, dan 0,2 ketika 0,2 dikalikan banyak sekali itu akan menghasilkan banyak 0 belakang koma. Oleh karena itu titik 80-nya itu harus banyak, karena kalau enggak itu ntar apa ya namanya ya, peluangnya akan menghasilkan nilai 0 loh, dan peluangnya akan menghasilkan nilai 0 ya. Dan ini tuh tetap string, jadi kita ubah lagi ke float. Ini bukan int sebenarnya, float. Terus sama ini 4/5 juga sama, kalau dipangkatin banyak itu menghasilkan 0, belakang koma banyak. Akhirnya ini kami generate, tapi nggak terlalu banyak, makanya ini dikasih 10 aja. Jadi ini juga sama string, ini float. Terus itu berulang-ulang kali dimasukkan ke ini ya, for pelulangan for dari jawaban 6 sampai 10 itu. Jadi ntar 10 6, 10 7, 10 8, 10 9 sampai 10 10 itu semua totalnya dijumlahin, dan pada akhirnya data ini yang dimaksud itu adalah peluang akhirnya ya. Peluang akhirnya dia out persen 10%. Out persen NN itu ya maksudnya. Sebagai contoh, kita inputin 1, terus masukin passing grade-nya 0,8, terus masukin jawaban benarnya 140 dan jawaban nggaknya 10, maka bakal punya peluang 0, sekian persen. Selanjutnya kita masuk ke test case ya. Iya, untuk test case 1 itu untuk jawaban ragu. Jadi dari data yang tertera di slide berarti poin yang sudah jelas yaitu 560 poin. Artinya masih di bawah poin minimal untuk lulus tes ini yaitu 576 poin. Kemudian dilakukan percobaan perhitungan seperti berikut. Ternyata benar 6 bisa mencapai 20 poin. Maka poin tersebut sudah melebihi poin minimal yang dibutuhkan untuk lolos tes ini. Artinya untuk lolos memerlukan benar 6 atau lebih. Kemudian peluang dari benar 6 atau lebih dijumlahkan, kemudian kita mendapatkan sekian persen untuk total peluang dan sesuai dengan test case 1. Next, test case 2 akan dijelaskan oleh Alif. Ya, ini yang test case kedua, di mana user input 100 yang benar, jawaban ragu 20, berarti yang nggak diisi 60 soal, dari total 180 soal. Dalam PG, dalam poin, langsung saja passing grade-nya 0,8 dikalikan dengan total soal, yaitu 108 PG. Lalu poin setelah itu, poin benarnya berarti kan ada 100 dikali 4 plus 4, jadi 400 poin dibutuhkan. Untuk lulus, total passing grade dalam poin 576 dikurangi 400 sama dengan 176 poin maksimal jawaban ragu. Dari jawaban ragu, tadi kan yang kosong 60, udah nggak mungkin dapetin poin. Nah, sisanya 20 soal tuh yang ragu-ragu. Bisa jadi, bisa benar, bisa salah. Karena dari base case-nya itu misal benar semua 20 dikali 480, terus ditambah poin yang sudah didapatkan 400, total 480, masih jauh dari 576, maka peluangnya output dari program adalah peluang tidak ditemukan, alias peluangnya 0%, tidak ada. Lanjut test case 3. Oke, test case ketiga ini kita akan menghitung tentang inputan yang melebihi batas benar ditentukan. Dengan inputan yang berada di kotak sebelah kanan, maka didapatkan poin benar yaitu 550. Itu tidak memenuhi PG yaitu 576. Oleh karena itu kita memerlukan 6 nilai benar lagi untuk bisa lolos. Selanjutnya untuk nilai peluangnya dijumlahkan dengan cara yang sama seperti task case yang pertama. Pada task case ketiga ini ketika sebuah jawaban yang benar melebihi batas minimum passing grade namun masih menjawab ngarang, maka pada kasus ini peluangnya memiliki angka yang cukup besar, yaitu 57 sekian persen. Berikutnya untuk tes case yang lainnya untuk memperkuat kesimpulan dari program kami. Untuk yang pertama, jawaban yakin benarnya adalah 100 dan jawaban untuk ngasalnya ada 60 didapatkan sekian persen. Lalu untuk yang kedua benar 100, jawaban ngawurnya 80 didapat sekian persen. Dan untuk benar 145, ngawur 35 didapatkan sekian persen. Dan untuk benar 145 dan jawaban ngasal 25 didapat sekian persen. Lanjut ke kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama, passing grade disamakan yaitu 80% untuk lebih mudah mengambil kesimpulan. Yang kedua, perhitungan peluang ini hanya menggunakan acuan nilai, jadi tidak sepenuhnya benar. Yang ketiga, untuk jawaban yang yakin benar, yang seharusnya telah melewati batas minimal passing grade, namun masih memiliki nomor ngasalnya, maka semakin banyak nomor ngasalnya, maka peluangnya akan semakin kecil. Yang keempat, yaitu untuk kasus mengharapkan jawaban benar, semakin banyak jawaban ngasal, maka semakin besar peluangnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.